Baik, saya tidak berpanjang lebar karena pembahasan malam ini cukup penting, yaitu tanda-tanda pubertas pada anak dan apa itu sebenarnya taklif. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai pada step ini, kita harus menyadari betapa pentingnya kita sebagai orang tua ketika kita dikaruniai anak. Salah satu tujuan suci antum menikah adalah punya anak soleh dan solehah. Itu tujuan besar. Maka syariat memberikan tawaran apabila dua belah pihak bersedia agar suaminya menikah lagi ketika tidak diberikan keturunan. Pembicaraan begini ketika saya ngaji dulu, saya tidak menyadari betapa pentingnya punya keturunan. Tapi setelah melewati masa itu, coba bayangkan kalau antum meninggal menghadap kepada Allah, terus kita tidak ada keturunan kita yang mendoakan. Karena dalam riwayat sahih nanti banyak sekali orang tua itu ketika masuk surga, dia terkejut dengan apa yang ia dapat di saat itu. Riwayat sahih. Kok bisa ya Allah dapat kamar yang king suite, presidential suite yang paling bagus, yang ujang-ujang mungkin dapatnya hilang standar room, dia dapatnya presidential suite yang paling mewah. Kok bisa? Amalan saya ini kan Senin Kamis ngaji di Al-Fatihah juga jarang-jarang, kalau ngaji juga pikirannya traveling mana-mana mungkin ya. Kok bisa dapat sebagus ini? Fasilitas yang Allah berikan itu karena keturunan yang memberikan atau memintakan ampun untuk kebaikannya nggak berhenti ketika dia meninggal. Anak yang soleh itu investasi terbesar. Jangan pelit investasi pendidikan anak. Jangan pelit investasi anak-anak biar bisa ngaji. Jangan pelit apapun yang mengenai bagaimana anak itu tumbuh kembang dengan ilmu, nutrisi ilmu yang dia dapatkan. Termasuk norma-norma akhlak adab itu harus tumbuh kembang dari dalam rumah dulu. Dan sebaik-baiknya pelajaran adalah keteladanan. Gak usah antum teriak-teriak juga anak sholat. Kalau antum sendiri telat bangun subuh, gak usah teriak-teriak nyuruh anak kita sholat. Kalau kita nyampe rumah, entar dulu deh, harus dari rumah. Saking pentingnya adab, Rasulullah bersabda, kalau ada orang tua mengajarkan satu adab, maka dia lebih baik daripada sedekah satu sok gandum. Satu sok itu kalau saat ini 2,7 kilogram gandum. Satu adab. Nah, kalau nanti kau masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Nah, kalau masuk toilet, dahulukan kaki kiri. Pakai penutup kepala. Kalau tidak ada, tutup kepala. Baca doa masuk. Satu saja adab itu, antum lebih bagus dan lebih baik dan lebih afdal dari sedekah 2,7 kilogram gandum. Hitung dah sehari bisa bertonton antum punya kesempatan untuk sedekah kalau antum mengajarkan adab kepada anak. Entertain, hiburan, ngasih apa saja itu nggak salah, tapi yang paling penting adalah memberi nutrisi ilmu dan norma yang ada pada anak dari dalam rumah kita. Ya, jadi jangan ada lagi mudah-mudahan anak-anak kita yang wajibnya saja tidak tahu, apalagi yang sunnah-sunnahnya. Jangan sampai kita marah dulu kepada guru-guru di madrasah, di sekolah, sebelum kita introspeksi diri sebagai orang tua. Sudahkah kita menjadi Nabi Muhammad dalam rumah kita? Sudahkah kita menjadikan istri kita seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Kalau syarat-syarat ini sudah terpenuhi, insya Allah anak-anak kita ini cerminan kita. Cerminan kita. Saya beruntung dulu waktu kecil
kita itu sangat terpencil. Maghrib itu nggak usah disuruh, orang nggak ada yang keluar rumah. Ya, habis maghrib setiap rumah aja, setiap rumah sampai isya. Kita nggak tahu apa habis isya. Karena apa? Waktu itu saya ingat masih kelas 2 SD itu TV cuma 2 atau 3 ya, masih pertama kali RCTI normal ya, adanya TV 3, TV 5 Malaysia, sampai hafal saya lagu kebangsaan Malaysia ke Indonesia Raya dulu masih kecil. Dengan sedikit pilihan ini ternyata kami dulu, orang tua kami, saya masih ingat waktu Maulana ceramah di sini tidak pernah marah sama anaknya. Itu sama, dan orang tua kami itu tidak pernah marah. Bukan karena tidak tahu pernah marah, tapi cukup dengan lirikan selesai urusan. Salat dilirik ini selesai. Sekarang galak anak-anaknya kan? Kenapa? Karena anaknya sudah masuk ke YouTube dan dia sudah menjelma pada karakter-karakter dalam anime dan lain sebagainya. Saya terus terang di rumah dibatasi anak-anak, megang handphone itu dibatasi hanya 1 jam per hari maksimum. Dan kalau di weekend kita lebihkan 1 jam lebih, mungkin sampai 2 jam. Fungsinya apa? Biar tidak terlalu kemaruk, juga tidak terlalu gaptek, tapi kita punya kontrol sebagai orang tua. Jangan sampai anak kita lebih tahu putranya ketimbang Rasulullah SAW. Gimana idolanya kita adalah idolanya Rasulullah SAW. Selamat hidup kita, selamat. Jadi belum sampai pada kita mengenalkan apa itu tingkat pubertas, tapi setidaknya kita sudah kasih nutrisi ilmu dan akhlak. Tidak boleh kasar sama orang tua, harus hormat, harus pamit, kalau salah minta maaf, bilang terima kasih kalau sudah minta tolong. Semuanya itu kita ajarkan di rumah, dari rumah. Kalau bisa antum antara maghrib dan isya, gak usah ngurus yang lain, duduk di hadapan anak antum, tanya tadi di sekolah ngapain aja. Kamu ada nakalin orang atau kamu dinakalin orang lain? Kamu belajar apa aja tadi? Coba, Bapak mau dengar. Tadi hafalan kamu sampai di mana? Coba, Bapak mau pengen tahu kamu udah bisa baca surat-surat pendek apa belum? Doa kita sudah hafalkan belum? Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena hadiahnya besar dari Allah. Ketika kita meninggal, itu mengalir terus transfer pahala dari anak kita. Bayangkan ya, orang hidupnya mewah, melimpah, gak punya anak yang mendoakan. Atau punya anak, tapi jangankan doa, soalnya dia gak tahu. Alhamdulillah, subhanallah, percuma dikasih apapun anaknya, percuma. Jadi apapun anaknya kita nanti, insinyur, pilot, seorang profesor di bidang medis, tapi dia adalah orang yang berakhlak, yang kalau dengan azan langsung ke masjid, yang punya hafalan Al-Quran mantap, yang kalau Senin Kamis puasa, pasti orang-orang ini berintegritas, akhlaknya baik, intelektualnya mantap. Ini adalah generasi Islam yang unggul yang kita nanti-nantikan. Mulainya dari mana? Dari rumah, dari sekarang. Dari sekarang ajarkan semuanya kepada anak. Jangan hanya saja lesnya rela mahal-mahal untuk bahasa Inggris, matematika, dan ilmu-ilmu eksak, tapi hal yang paling krusial yaitu yang menyampaikan kita sampai ke akhirat nanti, hal-hal yang berbau agama ini harus menjadi prioritas kita. Ketika kita mendidik anak, antum bayangin, itu anak bukan milik kita. Logikanya salah kalau antum misalnya, gue punya anak sekarang, entar gue umur 60 tahun, gue enak hidup gue. Kenapa? Anak gue ya nanti. Anak itu amanah dari Allah yang sangat berharga. Contoh kecil deh, Pak Sugeng dipanggil ke istana 5 hari yang lalu, dititipin bendera merah putih oleh Pak Joko Widodo.
Di dalamnya ada bagian yang tidak hanya bendera, tapi juga ada bintang berlian yang cukup mahal. Tolong dibawa ke IKM misalnya. Itu gimana Pak Sugeng stresnya menjaga ini supaya tidak kena hujan, tidak kena curi, tidak lecet, bahkan tidak hilang. Kita kontraknya sama Allah Ta'ala. Ketika Allah meniupkan ruh kepada anak kita, kita sudah punya MOU, tanda tangannya langsung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, kami siap untuk menjaga amanah-Mu. Setiap kelalaian yang kita berikan atau kita abai dengan perintah-perintah Allah kepada anak kita, kita harus tanggung jawab LPJ-nya nanti kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bisa diterima, bisa enggak? Ya, jadi anak itu adalah titipan dan amanah yang begitu berharga dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai lecet, jangan sampai abai, jangan sampai itu di nomor sekian kan hanya karena alasan pekerjaan. Itu prioritas. Termasuk yang kita bahas malam ini adalah bagaimana ketika anak sampai ada namanya sinnut taklif dalam agama, disebut dengan sinnut taklif. Masa periode fase di mana anak sudah harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Taklif itu artinya beban syar'i. Sekarang kalau kita punya anak kurang dari itu, kalau dia bersalah belum hitung dosa. Tapi kalau dia berbuat baik, jamaah itu orang tuanya mendapatkan pahala. Mungkin sama hukum positif juga di negara kita. Kalau ada anak-anak berbuat kriminal itu hukumnya khusus. Di syariat juga demikian. Sampai di fikih itu ada yang membahas bagaimana kalau meninggal sebelum masa taklif. Ada yang mengatakan bahwasanya bahkan untuk orang tua yang non muslim sekalipun itu anaknya mudah-mudahan Allah ampuni karena belum sampai ke sinnut taklif. Dia belum cukup usia untuk mencerna mana hidayah itu, mana ajaran agama yang benar. Ketika dia meninggal sebelum usia itu, ada yang berpendapat dia akan menjadi pelayan di surga dan lain sebagainya. Tapi konsep kita adalah bagaimana anak kita ini menuju sinnut taklif ini, peran kita seperti apa? Golden age-nya mereka itu kita mengantarkannya sampai di mana? Apalagi kalau saya perhatikan kehidupan di kaum urban di sini, ya, dalam kontraknya 9 to 4, 9 ke 4, prakteknya jam 5 udah dari rumah. Males macet, nyampe rumah jam 9 10 malam. Itu sangat kurang sekali kita menemukan orang tua yang punya bond yang bagus, ikatan yang bagus dengan anak. Jangan salah, terakhir itu data mengatakan bahwasanya Indonesia adalah 70% fatherless country. 70% anak-anak kita itu adalah anak-anak yang tidak menemukan sosok kebapakan di anaknya. Ini miris sekali. Makanya dalam Quran itu selalu dibahas yang komunikasi itu harusnya ayah sama anak. Karena ibu sudah ada di rumah, tidak perlu disuruh. Banyakan dia ngomong daripada anaknya. Ayah ini perlu. Selalu dalam Quran. Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, Luqman dengan anaknya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah Maha tahu kekurangan kita, wahai bapak-bapak di situ. Nyampe di rumah itu udah sisa capeknya udah. Prioritas kita utama dari pagi lagi seger-segernya di kantor. Nggak ada yang salah, tapi kita tidak boleh mengurangi porsi kita di rumah. Kehadiran seorang ayah di rumah sangat miris ketika ditemukan bahwasanya gadis-gadis saat ini banyak yang merusak. Setelah diteliti, ternyata dia kehilangan sosok seorang ayah. Lari ke mana? Lawan jenis. Antum lebih khawatir anak perempuan 1000 kali daripada laki-laki. Jaga amanah. Kalau kita baca berita, ya Allah, setiap hari itu
bikin kita ngilu. Anak 10 tahun udah rusak, udah dirusak, hancur masa depannya. Gak ada itu kerja kelompok. Jangan kasihkan anak perempuanmu itu pergi sama laki-laki dengan dalih apapun. Oh, cuma sebentar dekat. Enggak. Dayus namanya. Kalau kita membiarkan maksiat menyentuh anak kita, di mana muka kita ada Allah nanti? Hei, kata Allah Ta'ala, ini anak amanah dari aku dulu. Kenapa kau biarkan? Nikah baru boleh menyentuh anak aku. Halal. Dulu saya melihat di Yaman itu, jangankan perempuan, bayang-bayang kita nggak lihat. 7 tahun saya di sana, nggak pernah lihat bayang-bayang perempuan, bukan perempuan ya. Saking menjaga muruah, marwah, martabat perempuan, anak perempuan. Di sana menikah seperti apa? Dia utus ibunya atau kakaknya atau adiknya untuk menelusuri siapa kira-kira kriteria yang cocok untuk kita. Cocok, selesai, ketemunya di akad. Setelah akad juga gak ketemu kabarnya. Setelah akad, gimana kehidupan pasca pernikahan? Damai sentosa. Kenapa? Karena mereka ikut guidance dari Allah Ta'ala. Kalau nggak tahu, kalau nggak kenal, jangan itu hanya godaan setan saja. Gak ada itu. Mereka rata-rata bertemunya after nikah. Semua baik-baik saja. Kan kita nggak tahu kriterianya, kan kita udah mutus ibu kita. Dan kalau laki-laki bisa memegang peranan sebagai imam yang baik, bisa mengatakan dia bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan baik-baik saja. Kan setan itu tugasnya gimana caranya? Kalau sebelum halal dideket-deketin. Kalau sudah halal gimana caranya? Dipisahin. Itu setan. Ada yang 9 tahun pacaran, 5 bulan menikah cerai. Ada yang kayak gitu ya? Banyak. Kenapa? Enggak dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutin aja. Dan para orang tua hati-hati. Ini amanah yang begitu teramat penting bagi kita saat ini, khususnya di era seperti ini. Jangan percaya kerja kelompok, balik kita nggak tahu mana. Jangan sampai masuk ke rumah kita, di pintu gerbang sana kita udah tahu, akhir busuk nanti orang-orang itu yang mau rusak. Jangan mau merendahkan martabat kita. Anak kita dengan takdir yang terbaik, insya Allah. Jangan takut gak laku. Jangan takut nanti dia nggak bisa gaul, kurang gaul sebagainya. Kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang tua yang masuk neraka gara-gara anaknya yang tidak terdidik dengan baik. Mereka muncul